tanya jawab. Nah, contoh lain di bidang keuangan, analisis rentabilitas perusahaan A atau analisis solvabilitas. Berarti solvabilitas itulah yang variabel. Bos. Oke. Ciri-cirinya dia pakai statistik deskriptif. Modus, min, median, total, persen. Disuruh. Oke. Pesan aku suruh dia buat. Kalau buat datang kan anjing. Anjing. Ini apa saya dibilang anjing nih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Apa itu? Mulutnya. Ini di-record loh. Mulutnya. Apa itu, woi? Aku nanti ditiru. Dikocok adik-adik sih. Belum minum temanis itu. Cuma sejam ya kalian pura-pura alim. Jangan nanti bawa anjing. Nanti saya suruh foto mana anjingnya. Siapa aja neneknya meninggal masih ini dia. Mau Semangat Pak, ngajar ilmu Pak. Iya. cerita. Semangat, Bal. Kalau saya pengen lihat fotonya. Nanti saya foto Pak, siap. Iya, sama surat warisannya. Kacau. Itu yang penting. Baru kita kelas baru kita kuliah offline. Mantap. Ya kalau yang bandari dapat warisan. Kita langsung penelitian nomor 2. Jadi sampai sini ada pertanyaan. Dari 92 ini masa nggak ada yang nanya? Deskriptif ini banyak skripsi mahasiswa, tapi nggak di UMA. Ya, di UMA pahamnya nggak ke sini. Sebetulnya penelitian S1 ini cukup deskriptif, kuantitatif aja lah. UMSU ekonomi pun pahamnya seperti UMA, tapi sejak saya membimbing 10 tahun yang lalu lebih, udah banyak yang deskriptif kuantitatif. Karena saya lihat mahasiswanya, contoh macam si Glenn ini, si Ripai, Pasaribu, mana 1000 Pasaribu, nggak 10.000. Kenapa dengan saya, Pak? Nah, contohnya, saya manggil nih, sambil ngabsen. Kalau umpamanya dia nggak ngerti statistik, secara ya, cukup gunakan deskriptif tiap Pasaribu. Contohnya tadi, Pak, saya paham menghitung persen, rata-rata, bagi, kali, apalagi kali-kali, jago kali, bagi-baginya kurang. Nah, inilah deskriptif. Paham? Pak, saya nggak ngerti regresi, ANOVA, korelasi. Nah, itu nggak akan ada di deskriptif. Itu adanya nanti di asosiatif. Itulah yang Fakultas Ekonomi UMA mewajibkan mahasiswanya milih tipe penelitian asosiatif. Ya. Nomor nanti asosiatif akan saya jelaskan. Nomor 2 adalah penelitian komparatif, membandingkan. Nanti saya bandingkan namanya, mana yang paling gadel antara si Glenn dengan si Ripai. Anggap aja si Glenn itu perusahaan ya, si Ripai mana yang paling gadel? Oh, si Glenn. Nah, itulah di Pasaribu, Si Glenn. atau kentut si Lisa. Glenn aja, paling bau. Glenn aja Pak.
Itu namanya penelitian komparatif. Ya, contoh lain, saya membandingkan tingkat kepuasan bank A dengan bank B. Berarti komparatif. Dia bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Sampai sini ada pertanyaan. Pas. Muhammad Ari Pratama. Ada pertanyaan kau. Wajah kau wajah mesum. Betul Pak. Memang pas itu Pak. Riri. Memang sesuai, Pak. Yang benar Bapak bilang. Nggak tahu lah, itu kan dugaan saya. Betul itu, Yang Pak. benar Bapak bilang, Pak. Pak, Tahu lebih bener, parah Pak, lagi. Pak. Bener memang bener Pak. Pak, Oke, tanya. oh Pak, Ya, saya izin lip, boleh Pak? ya izin lah kau. Minta warisan dulu sama nenek ya. Oh siap Pak. Makasih ya Pak. Ya. Oke, silakan. Ada yang bertanya nggak? Lihat proposal kalian deh. Proposal kalian penelitian apa nih? Kualitatif, Pak. Ada, diam. Oke, kita yang ketiga. Penelitian asosiatif. Ya. Penelitian yang mencari hubungan dan pengaruh lebih dari satu variabel. Kalau istilah saya, ini penelitian berpasangan. Punya pasangan dia. Umpamanya si Niko dengan si Yolanda. Nah, itu berpasangan. Ya, laki-laki sama perempuan. Pas. Nah, itu dia. Mencari hubungan dan pengaruh. Ya, kalau inilah yang sekarang mahasiswa banyak ini ya pakai penelitian asosiatif. Ada dua jenis, satu korelasi ya, Iya, Pak. melihat seberapa besar hubungan antara variabel X dengan Y. Misalnya variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Pengaruh ya, kualitas produk terhadap kualitas pembelian. Pak, saya mau nambah lagi satu variabelnya. Boleh, pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Jadi promosi dan kualitas produk. Jadi yang dia lihat pengaruh. Tadi hubungan ya, sorry ya. Hubungan. Jadi dia cuma melihat hubungannya tinggi, sedang, atau rendah. Alat statistiknya korelasi. Variabelnya jadi banyak kan, berpasangan. Tapi bisa juga ada satu jenis penelitian asosiatif namanya kausalitas, sebab akibat. Ya. Kalau tadi hubungan, contohnya si Yolanda sama si Butros pacaran lah kan, hubungannya pacarannya tingkat tinggi nih, kemana-mana semua sama, berarti hubungannya udah tinggi ya, bisa 90% ke atas, korelasinya tinggi. Tapi kalau kausalitas mencari sebab akibat, walaupun orang pacarannya tingkat tinggi, kemana-mana sama ya, sehingga pokoknya dunia milik mereka, itu korelasi sangat tinggi. Tapi dengan kausalitas belum tentu mereka menikah. Belum tentu. Siapa memastikan bisa menikah? Walaupun sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Siapa menjamin? Edwin Sinaga sama pacarmu kemudian kan, hubungannya tinggi, tapi belum tentu signifikan hubungannya itu belum tentu berarti. Itu tandanya nikah. Nah, jadi hati-hati pacaran ini. Ya. Macam si Elisa nih punya. Mana dia Elisa? Hilang deh. Ismayan. Nah, contoh Ismayati. Ini ece-ece aja nih. Jangan kau pula. Senang kali Sinaga nih. Ismayanti sama Sinaga. Senang kali kalau Sinaga. Pacaran ya kan.
udah korelasinya tinggi, tapi nggak disetujui orang tua. Gagal nikah, banyak itu. Itulah namanya kasualitas, sebab akibat. Sampai sini ada pertanyaan. Proposal kalian lihat deh. Masuk jenis penelitian apa itu dia? Kualitatif, Pak. Hah? Kualitatif. Kok kualitatif? Kuantitatif. Oh, kalau saya kualitatif. Kuantitatif kan yang dihitung, bisa dihitung. Kalau kualitatif, bukan ekonomi dia jurusannya. Jurusan sejarah. Tapi saya Seragam. pakai kualitatif, Pak, karena kan kewirausahaan tuh kan. Makanya dari judul aja bisa ketahuan. Aha. Judulmu apa? Judul saya pengaruh. Bentar. Nah, kalau udah ada pengaruh, berarti dia sebab akibat. Masuk tadi asosiatif. Oh gitu. Iya lah, tadi kan jenis penelitian asosiatif mencari hubungan dan pengaruh lebih satu variabel kan? Iya. Iya. Ya udah, dia masuk asosiatif. Jadi kalau judulnya pengaruh, rumusannya masalahnya harus pengaruh, hipotesisnya harus pengaruh, tujuan penelitiannya harus pengaruh. Iya. Itu adalah tipe penelitian asosiatif. Clear? Oh gitu. Ada pertanyaan? Jadi Pak, berarti tadi yang Bapak lanjut. Ya, aja. ya. Safira, coba tuh minta rebus Indomie dulu, Indomie. Oke, Ruth, ada pertanyaan? Pak, berarti kasualitas itu tadi termasuk dalam asosiatif gitu maksud Bapak? Iya, asosiatif ada dua jenis. Satu korelasi dan dan kasualitas. Korelasi hubungan, kasualitas, sebab akibat. Sebab akibat. Ya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan? Jadi kan Pak, proposal saya judulnya gini. Bisa kelihatan dari judul aja udah ketahuan jenis penelitiannya apa. inilah Pak kayak saya nih judulnya. Saya juga pengaruh kan? Iya, tapi kan Pak, saya kan kami kan disuruh nyari jurnal pendukung kan Pak. Nah, Di jurnal pendukung itu udah persis judulnya sama punya Elisa kan, judulnya persis. Abis itu semuanya jenis datanya kualitatif Pak. Makanya contoh judul artikelnya apa? kayak saya pengaruh kreativitas dan inovasi produk terhadap keberhasilan usaha pada pengrajin limbah Iya, iya. tempurung. Aha. Setelah kamu baca, kualitatif. Iya, rata-rata ada yang tentang Iya. pengrajin ini, tapi dia kualitatif semuanya Pak. Nggak ada persentase, nggak ada ini. Iya, nggak ada, karena dia cuma Nggak ada. pengumpulan data aja untuk Iya. UKM-nya